Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayah. Ayuhal hadirun al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah hamparkan. Semua kita hari ini mendapatkan nikmat yang begitu luas, begitu banyak. Tapi kadang banyak orang yang tidak merasa dan tidak menyadari atas nikmat Allah tersebut. Ada orang yang tidak sadar, ada orang yang tidak tahu, ada juga orang yang pura-pura tidak tahu bahwasannya nikmat itu dari Allah. Allah kuatkan sisi akidah kita, berbagai hal tentang nikmat. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Maka kesadaran yang utama adalah, hadirin, harus munculnya sebuah kesadaran bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah. Kalau itu yang sudah disadari, maka kemudian akan beranjak kepada hal yang kedua, memanfaatkan segala nikmat fasilitas yang Allah berikan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan inilah makna sebenar-benarnya syukur. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa berusaha dan berikhtiar untuk memantaskan diri, menjadikan diri kita sebagai umat Rasulullah, umat yang senantiasa pada akhirnya nanti mudah-mudahan Rasulullah memanggil kita dengan panggilan ummati, ummati. Yang paling menyakitkan adalah kita mengaku sebagai umat Rasul, tapi Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya karena sunnahnya tidak dilaksanakan. Ikhwati rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, tamu undangan Allah yang Allah muliakan. Masih dalam nuansa Idul Adha, masih dalam nuansa Zulhijjah, masih dalam nuansa kalender di bulan terakhir perjalanan kita. Bulan Zulhijjah, bulan ke-12, bukan kebetulan ketika Allah menempatkan beberapa ibadah penting di bulan ini, hadirin. Ada ibadah kurban, ada ibadah haji. Semuanya butuh pengorbanan dan semuanya butuh dengan apa yang disebut dengan ketakwaan. Kurban jelas kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima hanyalah dari orang-orang yang membekali dirinya dengan ketakwaan.
Orang yang berkurban tidak dilandasi dengan ketakwaan, sama saja dengan kurbannya Abu Lahab, Abu Jahal ketika menyambut para jamaah haji. Sekali memotong untanya 100 ekor, Pak. Tapi bukan karena takwa, tetapi nilai-nilai ketakwaan yang kemudian hadir dalam hati kita hari ini, mudah-mudahan senantiasa membersamai ibadah yang kita lakukan, yang pada akhirnya Allah menerima ibadah kita dan tidak menjadikan ibadah kita sebagai bangkai. Yang kedua, ibadah haji jelas kata Allah. Lihat ayat tentang haji Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Untuk ibadah haji maka berbekalah kalian, bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Ibadah yang sebelumnya dilaksanakan mentargetkan takwa, yaitu ibadah saum, dan setelah saum itu ibadah-ibadah setelahnya bekalnya adalah ketakwaan yang kita dapatkan ketika dalam ibadah Ramadan. Maka di bulan ke-12, di bulan terakhir ini adalah bentuk implementasi, realisasi dari ibadah yang kita lakukan sebelumnya sebagai puncak ibadah, yaitu ibadah yang Allah sebutkan. Bagaimana identitas seorang muslim adalah mengorbankan dengan apa yang diyakininya. Keluarga ideal adalah keluarga yang senantiasa kita bahas hari ini, hadirin. Bagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam menunjukkan 3 unsur dalam keluarga. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Maka 3-tiganya kemudian ikut berkorban, ikut tunduk dan patuh dalam beribadah kepada Allah. Maka disitulah lahirlah kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita kembali hadirin kepada ayat Allah, kunci kebahagiaan itu dunia maupun akhirat itu 3. Mana ayatnya? Ayatnya adalah ayat yang senantiasa dibacakan di mimbar Jumat ini, hadirin. Ali Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 3 kunci kebahagiaan, Pak. 3 kunci kesuksesan. Silakan ditafsirkannya dalam hidup, dalam bekerja, dalam hal apapun. Silakan dalam berkeluarga, silakan. 1, kata Allah panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu. Kunci kebahagiaan yang pertama itu adalah iman alias yakin. Bapak kerja, tapi Bapak nggak yakin dengan pekerjaannya. Jangan berharap pekerjaannya bisa tenang. Bapak menikah, tapi nggak yakin dengan calonnya. Jangan berharap pernikahannya bisa tenang dan bahagia. Aman dibuktikan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim belum mengenal Tuhannya, belum mengenal Allah, maka Ibrahim mencari. Ada dalam Al-Quran disebut Ibrahim melihat bintang, Ibrahim melihat bulan, Ibrahim melihat matahari sehingga dianggap sebagai Tuhannya. Tetapi ketika semuanya tidak memenuhi hasrat pencariannya, kata Ibrahim, ini bukan. Kesimpulannya apa? Wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan bukan kepada bintang, aku hadapkan bukan kepada bulan, aku hadapkan wajahku bukan kepada matahari, tapi aku hadapkan wajahku kepada pencipta semuanya, yang pada akhirnya itulah zat yang wajib disembah. Itu yang merupakan modal keberangkatan pertama Ibrahim, yang pada akhirnya inilah keimanan Ibrahim. Tidak bisa kemudian dibongkar lagi, tidak bisa kemudian dilawan lagi. Keyakinan Ibrahim itu harus berhadapan dengan Namrud sekalipun. Ini keyakinan saya, bukan berhala yang harus saya sembah, tapi Allah yang pada saat itu Tuhanku itu adalah zat yang menciptakan ini. Belum menyebut nama Allah. Dan silakan Bapak, Ibu, Bapak hadirin sekalian jamaah, lihat, baca doa-doa Ibrahim, tidak ada yang kemudian menyebut nama Allah. Karena yang baru Ibrahim temukan, Fattaras samawati wal ardh, zat yang menciptakan, yang mengurus langit dan bumi. Maka banyak doanya, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ikhwan rahimakumullah, sedang salat Jumat yang berikut. Keyakinan ini yang menjadi pemberangkatan pertama.
Maka ketika kemudian harus dibakar hidup-hidup dan kemudian ada seorang perempuan yang bersimpati kepadanya yang bernama Syarah, maka kemudian akhirnya setelah terselamatkan dari pembakaran itu, akhirnya Ibrahim menikah dengan Sarah. Ibrahim pun mempunyai komitmen dengan Sarah bahwa keimanannya harus diikuti. Maka terjadilah, maka kemudian ada pendukung dakwahnya. Dari mulai Ibrahim bertambah menjadi Sarah tidak lagi sendiri. Akhirnya dengan segala ujiannya, maka kemudian setelah modal keimanan itu kata-kata Allah, ittaqullah, takwa, taat kepada Allah, tunduk patuh dengan segala apa yang menjadi perintah Allah. Kalau engkau sudah yakin dengan Allah, laksanakan apa yang menjadi titah dan perintah Allah, jauhkan apa yang menjadi larangan Allah. Wujudnya ruku kita, Pak, ketaatan kita kepada Allah. Karena tidak ada kebahagiaan di tengah pembangkangan dan kedurhakaan diri kita kepada Allah. Mau nyari yang bahagia seperti apa, Pak? Kalau konsepnya bukan konsep Allah. Mau nyari yang mau bahagia seperti apa dalam keluarga kalau jauh dari titah dan perintah Allah? Bahasa kasarnya, tidak usah mimpi nyari bahagia. Bahagia menurut kamu, harta ukurannya, silakan yang punya harta. Bahagianya sampai di mana? Tanya orang yang punya harta. Bukan konsep Allah yang dipakainya, nggak usah mimpi akan menjadi bahagia. Bagaimana Ibrahim dengan segala ujiannya? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahunna. Dengan segala ujian apapun, ketika taat kepada Allah, di situ letak kebahagiaan. Karena yakin bahwasanya apa yang menjadi ketentuan Allah itu yang terbaik buat kita. Kita nggak pernah protes sama tukang ojek, Pak. Kenapa? Karena kita yakin dengan tukang ojek. Kita ketika naik bis nggak pernah mempertanyakan supir bis SIM-nya apa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa dia sudah punya dan bisa menguasai bis itu. Kita naik pesawat nggak pernah nanya pilotnya siapa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa dia sudah punya lisensi dan sudah punya pengalaman untuk membawa pesawat itu. Tenang gitu hidupnya. Kenapa ketika hidup kita sering mempertanyakan rizki segala macam, seakan nggak percaya bahwa Allah mengatur semua itu. Makanya wajar kalau nggak bahagia, karena kita nggak yakin dengan Allah. Kalau sudah tidak yakin, jangan kemudian mau betul-betul melaksanakan perintah Allah, bahkan nggak tahu haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Nggak usah asal-asalan. Kadang kita dengan Allah aja perhitungan. Dengan Allah aja perhitungan. Kalau urusan dunia kita nyari yang maksimal, kalau urusan akhirat kita nyari yang minimal. Pak, nggak sholat sunnah, Pak. Yang penting yang wajib aja dulu. Pak, nggak kurban, Pak. Tahun kemarin kan udah saya kurban. Cukuplah sekali. Kadang ini yang jadi ukuran kita. Maka haqqa tuqati, Allah menggarisbawahi. Kalau dalam bahasa surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau dalam ayat Al-Imran ini ittaqullah haqqa tuqatih. Kenapa? Karena orang lain itu di jalan setan aja sungguh-sungguh, Pak. Masa kita di jalan Allah nggak sungguh-sungguh? Orang berbuat jahat aja sungguh-sungguh, Pak. Ditata, di manage betul gitu. Orang berbuat jahat itu supaya rapi kejahatannya. Maling itu sampai begadang, Pak, kalau mau beroperasi. Maling itu nggak langsung jadi kalau mau beroperasi. Dia liatin kondisinya. Haqqa tuqati, kalau bahasa Al-Quran itu sebenar-benarnya perbuatan supaya sukses gitu. Jangan sampai ngasal. Kalau ngasal itu bahaya. Kalau maling ngasal bisa-bisa digebukin, ketahuan, udah, Pak. Orang berbuat jahat bisa sungguh-sungguh. Kenapa kita orang berbuat baik kemudian kita jarang sungguh-sungguh? Kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ruku dan sujudnya Ibrahim, kemudian dengan Sarah, kemudian Allah pertemukan dengan Hajar, diuji, tidak punya anak, diuji lama untuk punya keturunan, walaupun kemudian Allah kemudian akhir memberikan keturunan. Tapi dengan itu semua, Ibrahim terus berdoa kepada Allah haqqa tuqatih, karena yakin Allah yang kemudian akan memberikan segala sesuatunya. Tugas kita hanya berusaha. Akhirnya punya anak, punya keturunan Ismail, akhirnya keturunan Ishak, dan ketika punya anak Ismail, Allah menguji Ibrahim supaya cintanya teruji. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, jangan kemudian kita tidak mau untuk diuji oleh Allah.
At-Taubah ayat pertama, hadirin, begitu jelas bagaimana kemudian ahasiban nasu ayyaqulu aman. Apakah kalian mengira diri kamu orang beriman sementara kami enggak menguji kalian? Kalau ngaku beriman itu wajar diuji, Pak. Kalau kita mau naik tingkat itu wajar kalau harus diuji, Pak. Maka Ibrahim ujiannya luar biasa. Mungkin belum pernah kita mengalami ujian seperti itu. Suruh meninggalkan istri, suruh meninggalkan anak yang baru, kemudian hasil jungkir balik berdoa kepada Allah. Harus ditinggalkan. Kalau bahasa hari ini, Pak, bahasa hari ini, kita adalah Ibrahim, Ismail adalah sesuatu yang kita cintai, bisa harta, bisa jabatan, bisa apapun yang paling kita cintai. Kita disuruh memilih cinta Allah, cinta kepada yang lain. Maka Ibrahim tetap bilang cinta kepada Allah. Ismail ditinggalkan, Hajar ditinggalkan oleh Allah, Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim. Ibrahim hanya berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau hari ini Hajar bisa menjawab, maka Hajar mendoakan Ibrahim, jawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah membekali engkau dengan ketakwaan. Allah mengampuni dosamu dan Allah memudahkan engkau untuk berbuat baik dimanapun engkau berada. Koordinasi, kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Gimana enggak indah, Pak? Gimana enggak bahagia seperti itu? Akhir perjalanannya, maka kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal, jangan sekali kalian wafat, jangan sekali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah. Kenapa? Yakin. Dengan modal yakin itu pasti Allah nggak bakal memerintahkan satu yang mencelakakan diri kita. Maka bahagia itu adalah ketika apa yang kita lakukan itu membuat orang lain bahagia juga. Seorang suami tidak disebut bahagia ketika dia asik dengan pekerjaannya sendiri, tapi istrinya menjadi gelisah, anaknya menjadi nggak tenang. Tapi bahagia itu ketika contoh Ibrahim, ketika Ibrahim bawa perintah Allah untuk menyembelih Ismail, Ismail siap melakukan itu dan Hajar siap menerima bahwasanya apa yang dicintainya harus dikorbankan. 3 unsur dalam keluarga itu siap menerima dan berbahagia dengan perintah Allah. Maka inilah kebahagiaan hakiki yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Ibrahim menjadi keluarga yang sangat ilustratif, sangat kemudian menjadi contoh bagi kita bahwasanya 3 unsur dalam keluarga menunjukkan amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, berserah diri kepada Allah, dan inilah kunci kebahagiaan dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Maka disinilah bagaimana kemudian ketika kita kerja, yakin dengan pekerjaan itu, jalankan sesuai dengan SOP dan prosedurnya, haqqa tuqatih, sebenar-benar ketaatan dengan aturan-aturan yang ada, pasrahkan diri kita dengan apa yang kemudian menjadi takdirnya Allah, maka disitulah ketenangan diri kita. Maka inilah kunci kebahagiaan. Ali Imran 102. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Ikhwati rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, tamu undangan Allah yang Allah muliakan. Tidak ada kata lain ketika kita mencari hukum yang lebih tepat adalah hukumnya Allah. Ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan yang kemudian Allah berikan untuk kebahagiaan kita. Yakinkan diri kita bahwasanya tidak ada satu pun yang paling paham dengan diri kita adalah kecuali yang punya kita. Marilah hari ini, di bulan terakhir, di kalender terakhir, kalaupun kita tidak menjadi orang-orang yang hari ini hadir atau kemarin hadir di Padang Arafah, tapi jadikan kita lebih mengenal diri kita, lebih a'raf. Dengan momentum Idul Kurban, jadikan diri kita lebih akrab, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
lebih a'rab dan lebih akrab. Mudah-mudahan terus menjadi ikhtiar diri kita untuk menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Bawa diri kita, bawa keluarga kita, bawa lingkungan kita. Sekali lagi, kebahagiaan bukan dinikmati oleh seseorang, kebahagiaan yang tidak dinikmati oleh keluarga, tapi apa yang dilaksanakan oleh keluarga membuat orang juga berbahagia. Sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, al-Islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu orang yang selamat dirinya, lisannya dan kekuasaannya itu untuk orang lain. Orang lain itu bahagia dengan kehadiran kita, bukan orang lain tidak berbahagia. Sebagai penutup, di surat Al-Kahfi ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan. Maka lakukanlah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kalian melakukan syirik kepada Allah ahada, dengan apapun juga. Orang musyrik itu bukan berarti tidak beribadah kepada Allah, Pak. Orang musyrik itu beribadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada yang lain. Syirkul asghar itu bukan tidak karena Allah tapi juga karena yang lain. Jadi hari ini mungkin kita sama-sama beribadah kepada Allah, tapi di sisi yang lain kemudian beribadah kepada yang lain. Itulah tanda-tanda musyrik. Kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan guna bagi kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Sawu sufu pakum wa antadilu, lurus rapat dan rapih sabnya. Di isi yang masih kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu ya Musa inna lan nadkhula abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإن
إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fabasallahu ghuraban yab'asu fil ardi linuriyahu kayfa nuwariya sawata akhi. Qala ya waylata عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.